Ya, saudara, kita mau langsung kepada pemberitaan firman Tuhan, ya, sehingga di waktu yang sisa 1 jam ini banyak hal yang kita bisa mengerti daripada kebenaran firman Tuhan, ya. Jadi malam ini kita belajar tentang adanya pertentangan antara jemaat Tuhan dengan hamba Tuhan. Itu yang akan kita pelajari, saudara, ya. Pertentangan itu akan terus berjalan, pertentangan itu akan terus terjadi, ya, karena ada beberapa hal yang perlu dibereskan di dalam jemaat Tuhan, ya. Jadi itu yang akan kita pelajari. Terus tadi juga saya sudah di radio sampaikan, saudara, dengan tegas, ya, kalau ada yang berharap bahwa pujian itu 45 menit, firman 45 menit, tidak usah datang saja. Saya sudah sampaikan tadi. Karena kenapa? Ya, banyak orang datang, saudara, bukan untuk belajar bagaimana mengenal Tuhan. Hanya banyak orang datang untuk mencari solusi secepat-cepatnya dari Tuhan. Ya, dan itu bukan tujuan kita membuat persekutuan ini, ya. Itu bukan sama sekali visi yang Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan ibadah seperti ini. Jadi saya perlu sampaikan dengan tegas kepada saudara, ya. Setiap kami berdoa pun untuk persekutuan, kami selalu berdoa, Tuhan kirim hanya yang Tuhan mau tolong lewat pelayanan ini. Yang Tuhan mau tolong lewat pelayanan orang lain, silakan kirim mereka ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan kirim hanya orang-orang yang memang rindu didewasakan. Orang-orang yang bosan dengan kekristenan, yang berputar-putar dari ada masalah baru cari Tuhan, lega, lupakan Tuhan, ada masalah lagi baru cari Tuhan. Putar-putar seperti itu. Kita tidak mau seperti itu, saudara, ya. Kenapa? Karena kita tidak ambil persembahan. Jadi saudara datang sedikit, datang banyak, itu tidak menguntungkan kami, saudara. Ya, jadi saya perlu sampaikan dengan tegas hal itu, supaya kadang-kadang saya masih dengar di belakang ada ngomel. Kenapa kok lama sekali? Mujinya lama sekali, ngomel-ngomel, saudara. Itu sering saya dengarkan, ya, saudara, ya. Jadi mungkin dia lupa bahwa yang hadir di sebelahnya itu adalah salah satu pengurus di sini, dan dia ngomel begitu, saudara. Ya, lama sekali, mujinya sampai 2 jam untuk apa? Maunya pujian 15 menit terus didoakan satu-satu, ya toh? Tuhan tahu kamu butuh rumah, nanti dikasih rumah di surga, ya toh? Mau gitu? Enggak toh? Mau tangking kalau gitu, betul, saudara? Tuhan tahu semua kita ingin masuk surga, tapi disuruh duluan berangkat enggak mau, betul, saudara? Ya, Kristen itu memang aneh-aneh, betul, saudara? Baik, jadi kita akan belajar hal ini pada malam hari ini, sehingga apa sih yang kita perlu rubah, saudara? Ya, semua kita tertarik dengan perubahan ekonomi, perubahan karir, perubahan penghasilan, perubahan masalah rumah tangga, semua kita ingin. Tetapi tidak banyak orang ingin bagaimana dia berubah supaya Tuhan lebih senang sama dia. Itu tidak banyak, saudara, ya. Senangnya cuma 99% orang hubungi saya itu orang yang ingin masalah di keluarganya, masalah di pekerjaan, masalah di bisnisnya dirubah Tuhan. Ya. Selama saya pelayanan selama 24 tahun, tidak sampai, saudara, jumlah jari-jari yang ada di tubuh saya orang yang bertanya, apa yang saya harus lakukan supaya Tuhan lebih berkenan kepada Tuhan. Sisanya cuma, Pak, doakan saya supaya usaha saya maju, Pak, doakan saya. Semua hanya supaya Tuhan kerja bakti buat dia. Ya, alangkah malangnya nasib Tuhan Yesus, saudara. Sudah lahir ke bumi, lahir di kandang apa? Kandang domba, seumur hidup ya dianiaya, dituduh, difitnah, dicari-cari salahnya, kemudian mati disalib, ya toh. Sesudah sudah itu pulang ke surga, tetap juga dijadikan kuli sampai hari ini, betul? Betul? Kuli itu sampai hari ini. Disuruh begini, disuruh begitu, ya kan? Kalau dia lambat sedikit kita ngamuk, betul? Kok lama sekali Tuhan jawabnya? Kenapa kok orang lain cepat, betul? Kita tuduh dia nggak adil, kita tuduh dia pilih kasih, betul? Kenapa orang nggak pergi ibadah kok lebih kaya? Saya ibadah nggak kaya-kaya, amin. Tuhan bilang, kamu ya pikirannya sama toh, betul? Dia nggak ibadah karena dia mengejar kekayaan, kamu ibadah tapi ngejarnya juga kekayaan, sama, cuma caranya berbeda. Tapi sikap hati sama bejatnya, amin. Iya kan, saudara? Jadi tidak ada bedanya, saudara. Ya, baik. Jadi ayo kita lihat sekarang Alkitab 2 Korintus pasal 12 ayat 20, nomor cantik. Ya, kalau nanti cari nomornya mungkin kalau beli perdana 2, 12, 20. Ya, itu nomor cantik. Jangan cuma 777 saya sampai kelenger, saudara. Ya, pokoknya lihat mobil 777 pasti Kristen. Ya, nomor HP 777 pasti Kristen. Kalau 666 takut Kristen. Wah, ini antikris, ini anaknya setan gitu. Tidak ada orang Kristen juga pakai angka 666, betul? Padahal maaf kata,
ya. Memang kitab Wahyu katakan 66 itu simbol, tapi belum tentu orang yang pakai angka 6 itu anak setan, betul? Belum tentu juga yang pakai 777 pasti anak Tuhan, amin. Betul? Bisa jadi dia pakai 77 karena dia sendiri menubuatkan hidupnya bikin istrinya pusing 7 keliling, amin. Ya kan, saudara, bikin ruwet saja, bikin pusing, betul? Nah, sudah ketemu ayat itu? 2 Korintus pasal 12 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan. Dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Ya, aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisik, keangkuhan dan kerusuhan. Berarti saudara apa di sini? Ya, sekalipun kita beribadah kepada Tuhan, seringkali ada bentrokan yang tidak kelihatan antara kerinduan hamba Tuhan dengan kerinduan jemaat. Ya, antara kerinduan orang yang melayani dengan kerinduan orang yang dilayani. Perhatikan ayat ini, saudara. Rasul Paulus bilang apa? Aku khawatir kalau aku datang, aku dapati kamu tidak seperti yang aku inginkan, dan kamu dapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Saudara, ada bentrokan, ya. Seringkali kita sebagai hamba Tuhan akan berdiri, saudara, harus memilih salah satu kutub, nggak bisa di tengah-tengah. Salah satunya kita harus memilih apa? Nurut mau Tuhan 100% yang menjadikan kami hamba Tuhan, yang memelihara kami, menggaji kami, ya, atau memilih nuruti mau jemaat yang secara nyata memberkati kami. Saudara, Tuhan tidak pernah kirim uang dari surga, saudara. Sekalipun di surga ada tanda tangan Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus, uang itu pasti tidak laku di bumi. Amin. Amin. Loh, dikeluarkan dari negara mana uang itu? Tukar pergi money changer, bingung dia ini uang apa ini? Betul? Laku enggak? Tidaklah. Betul apa tidak? Secara fakta kita akan diberkati lewat manusia. Amin. Lah, terus sekarang pilihannya nurut mereka atau nurut Tuhan? Kalau nurut Tuhan, saudara, pasti seringkali jemaat tidak suka. Kenapa tidak sukanya? Maunya Pak khotbah ojo suwe-suwe, tapi nek doano silakan kapan beberapa jam pun kami seneng. Amin. Amin. Dilayani satu-satu di doano, Tuhan bilang begini, sampai jam berapapun kami sedia antri, Pak. Tapi kalau disuruh dikhotbahi lama-lama, moh kami, Pak. Itu yang sering terjadi, saudara. Mereka hanya ingin apa? Tidak mau belajar jalannya, tapi ingin diajarkan bagaimana sampai tujuannya langsung tanpa berjalan. Saudara, itu karakternya orang Kristen, saudara. Ya, makanya tadi saya sampaikan juga, saudara, orang Kristen ini kalau suka sedikit-sedikit berbau roh, dia seringkali menjadi orang Kristen yang tidak pernah bertanggung jawab. Ya, contohnya dia marah, dia bilang, waduh maaf sayang, tadi itu setan yang ganggu saya, jadi saya marah. Setan yang salah kalau dia marah, amin? Amin. Betul? Kalau dia jatuh dalam dosa, dia bilang, asuh sayang, setan nyerang aku tadi. Gitu. Setelah dia tidak pernah marah, itu karena aku salah, tapi ada setan yang salah. Berarti aku ini tidak salah, amin. Cuma setan terus yang salah dalam hidupku, amin. Begitu kan jadi orang Kristen? Betul. Iya, kalau ibu-ibu misalnya, aku ini pegel sama suamiku, terus apa? Setan yang bikin hatiku tidak sejahtera, lalu ya, setan terus, amin. Jadi kita Kristen ini tidak pernah perlu merubah diri karena kenapa? Semua yang kita lakukan bukan karena kita dengan sadar melakukannya, bukan karena memang hati kita yang tergerak melakukannya, tapi setan mengendalikan kita, begitu kan? Betul? Itu kan ngawur, saudara. Amin. Amin. Itu jadi orang yang tidak bertanggung jawab. Kedua, jadi orang yang tidak pernah akan mengaku salah. Kemudian karena tidak pernah mengaku salah, tidak akan merasa perlu memperbaiki, kan? Amin. Orang tidak salah kok. Apa yang baru diperbaiki? Amin. Nah, sekarang lihat ayat ini lagi, ya. Rasul Paulus katakan apa? Ya, mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan. Saudara, Rasul Paulus adalah contoh hamba Tuhan yang luar biasa. Dia menelanjangi pelayanan-pelayanan yang menggunakan firman untuk mengambil keuntungan. Di ayat-ayat lain dari surat-surat yang dia tulis, dia katakan, kami tidak seperti hamba Tuhan lain yang mengambil keuntungan dari firman Tuhan. Bisa mengambil keuntungan dari firman Tuhan? Bisa. Saudara, agama bisa dibisniskan. Betul? Contoh, kalau saudara pergi Israel, saudara beli simbol-simbol gini-gini gitu, bisa jadi bisnis kan? Betul, bahkan tur pergi Israel pun bisa jadi bisnis kan? Betul, agama bisa dibisniskan, saudara. Terus apa lagi? Kalau mau didoakan paling depan, ya saudara minimal harus baik sama pengurus, amin. Kenapa? Supaya nanti pengurus yang tarik, saudara ini duluan Pak, ini duluan.
daripada saudara ngantri. Amin. Lah supaya baik sama pengurus nggak bisa cuma baik ngomong-ngomong tok. Amin. Harus ada somethingnya. Betul? Betul nggak cuma telepon-teleponan doang, nggak pernah kirim kue, nggak pernah undang makan. Tentu saja nggak ada gunanya. Betul? Ya apa ya? Kalau sudah baik sama pengurus kemudian bisa membypass aturan. Amin. Amin. Kenapa datangnya paling telat tapi minta didoakan paling dulu? Amin. Kenapa? Saya kenal pengurus, Pak. Betul? Loh, saya sering, saudara, ketika saya diundang ke gereja atau ke persekutuan, saya melihat dengan mata saya sendiri waktu saya di mimbar. Kenapa? Banyak para pengurus itu yang punya orang-orang favorit. Artinya, datangnya sudah paling telat, tapi begitu mulai doa, dia ditarik paling depan, saudara, sama pengurus. Papa ini duluan. Saya tahu pasti orang ini orang penting, minimal suka memberi. Kepada siapa? Ke pengurus, sehingga pengurus mengutamakan dia. Tarik duluan, saudara. Kadang saya lihatin dalam hati saya, parah ini pengurus. Ya tapi seneng nggak? Seneng dunia itu seperti ini, saudara. Ya inilah dunia, saudara, masih pakai swek baru lancar. Kalau enggak lancar, ya saudara. Oke, jadi kembali yuk di sini. Apa kata firman Tuhan? Rasul Paulus, apa sih yang diinginkan sama Rasul Paulus? Terus apa yang diinginkan sama jemaat sehingga dua keinginan ini bentrok? Coba saudara sudah nikah. Dulu kan waktu sudah pacaran keinginannya satu kan, yaitu sama-sama apa? Supaya dia ini jadi papa, ini jadi mama, gitu dah ceritanya. Betul apa ya? Bahkan waktu pacaran pun sudah bilang, papa, mama, saya mau muntah kadang-kadang dengar saudara. Kenapa? Karena saya konselingin orang pernikahan dari awal saya pelayanan sampai hari ini tidak pernah putus. Masalah itu paling banyak. Betul? Kalau dulu mereka ini jatuh hati, amin. Sama-sama jatuh hati. Sesudah sama-sama jatuh hati, kemudian sama-sama menyakiti, amin. Tindakan selanjutnya, betul. Terus sama-sama apa? Sakit hati. Iya dah. Ini yang terjadi, saudara. Makanya ruwet. Dia memang kalau di ibadah begini tidak kelihatan. Amin. Semua harus manis. Semua harus duduk rukun. Amin. Amin. Biar sama-sama senep misalnya. Ya harus manis. Karena aturannya begitu. Dan yang bisa diterima di dalam komunitas Kristen, ya begitu ya. Betul. Masalah nanti di rumah lain lagi. Amin. Itu kan tidak dilihat orang. Betul. Sekalipun Tuhan maha melihat, yang penting tidak dilihat orang. Betul. Terserah Tuhan lihat apa tidak. Amin. Ya apa tidak, saudara? Oke, kembali ke sini. Rasul Paulus katakan apa? Aku khawatir akan adanya perselisihan. Ternyata apa, saudara? Walaupun mereka sudah bertobat, jemaat Korintus ini sudah di dalam Tuhan. Bahkan saudara perhatikan, surat Korintus ini, 1 Korintus, 2 Korintus ini surat-surat yang panjang sekali, saudara. Ya. Tapi ternyata apa? Mereka beribadah, tapi ada perselisihan. Nah, berarti apa, saudara? Orang beribadah secara faktual mestinya kan punya karakter rohani. Amin. Tetapi jujur aja karakter kita tidak sepenuhnya rohani. Amin. Cuma rohani 2 jam. Amin. Sisanya tidak. Saudara, ini yang terjadi. Saya akan ngomong dengan tegas, saudara, ya. Ya. Jadi, kalau firman Tuhan katakan, ya, di dalam bahasa Inggrisnya yang saya ambil dari King James, ada debate, ada S-nya lagi. Ada perdebatan demi perdebatan. Berarti apa, saudara? Orang beribadah tetapi sama-sama merasa diri benar, sama-sama merasa diri lebih benar dari yang lain. Makanya debat. Terus apa? Sama-sama mempertahankan pendirian dan argumennya masing-masing. Tidak ada yang mengalah. Saudara, kalau dalam bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia perselisihan dong, selisih pendapat, itu. Tapi kalau bahasa Inggrisnya jelas debate. Ya, artinya apa? Coba dalam rumah tangga. Ya. Kenapa bisa terjadi ini ngomong gini, terus ribut? Karena masing-masing merasa dia yang lebih benar. Amin. Iya apa ya? Coba masing-masing, iya dah kamu punya pendapat lebih benar. Selesai kan? Tapi kan, ya salah. Tapi ini juga kamu yang salah. Kamu yang nggak ngerti maksud saya. Kamu yang nggak ngerti, ribut melulu, betul? Ya apa ya? Jadi apa? Sekalipun kita sudah rohani, tetapi karakter orang Kristen itu, saudara, lebih mengagungkan apa? Pendapatnya sendiri, pendiriannya sendiri. Amin. Ya apa tidak? Terutama yang sudah nikah itu loh. Ya apa ya? Loh, betul apa ya? Loh, jujur saja, saudara. Biar saudara menikah karena cinta, bukan karena kawin paksa, belum tentu cinta itu menyelesaikan segala sesuatu. Bisa cinta menjadi awal derita, betul? Betul.
Betul. Loh, saya sering melayani rumah tangga. Kelihatannya mereka mesra di gereja. Kelihatannya kalau di mall gandeng tangan. Tapi begitu salah satu konseling, sampai saya bingung. Berarti ini pura-pura selama ini kan? Dalam hati saya ngomong, kenapa? Kalian saya lihat kok mesra sekali. Kalau pergi ibadah kayaknya orang bisa iri mesra. Ternyata itu cuman satu action saja. Kenapa? Mereka memang tidak dari hati, tetapi karena ingin memberi impresi kesan kepada orang, mereka gandengan. Tapi begitu konseling, loh, kok bisa tapi gandengan ya? Saya bingung, saudara, ternyata setiap manusia ini punya karunia menjadi aktor dan artis tanpa latihan. Betul, suruh acting apa saja pinter. Betul. Betul. Loh, iya apa enggak? Ibu-ibu terutama, saudara. Biar manggel kayak apa, tapi kadang-kadang demi anak bisa, sayang mau makan apa? Betul? Padahal dalam hati mungkin kalau Tuhan, kalau nggak ada firman Tuhan, nggak ada neraka, kamu tak kasih makan racun sebenarnya. Saudara, iya kan, jujur saja saudara. Betul? Loh, siapa yang saking cintanya nikah nggak pernah gemes jengkel sama pasangannya? Angkat tangan. Loh, angkat tangan yang nggak pernah sama sekali. Pokoknya dia seperti seorang putri di mataku. Atau dia seperti seorang pangeran yang penuh perhatian sayang. Ayo, ngaku. Nggak ada toh? Pasti. Betul? Iya apa enggak? Iya toh. Serohani apapun saudara dan saya, karena kita sudah jatuh dalam dosa, kadang sifat itu keluar lagi kalau enggak dikendalikan Tuhan. Amin. Amin. Loh, iya apa enggak? Iya dong. Jadi lihat, ada perdebatan. Kenapa orang debat? Karena ada perbedaan cara pandang, perbedaan pendapat, terus masing-masing punya alasan yang terus dipertahankan. Betul? Betul. Contoh, saya sering ketemu, ya, dikasih lihat Tuhan, laki ini pegang uang kuat sekali. Istri tidak boleh ngutik-ngutik uang. Kenapa? Loh, aku yang cari kok. Kamu cuma ibu rumah tangga. Alasannya? Aku yang cari. Loh, yang wajar tuh, karena saudara ingat tuh, Tuhan tidak mengambil perempuan dari tulang punggung. Amin. Iya apa enggak? Tuhan ngambilnya dari tulang rusuk. Makanya kalau perempuan dijadikan tulang punggung keluarga lebih bungkuk, karena memang tulang rusuk itu pasti tidak lurus gini. Betul. Coba saudara, tulangnya dari sini kan, tulang rusuk itu ke sini kan? Kalau lurus kan ke sini semua, ngeri tidak bentuk tubuh kita? Ya kan, monster kan? Betul. Makanya kalau wanita jadi tulang punggung pasti lebih gampang bungkuknya. Kok saya, kok dia laki-laki? Maksudnya dia yang kerja, dia yang biaya keluarga. Betul. Ya apa ya? Nah, ya, karena memang dia tulang yang tidak lurus diciptakan, dia itu bentuknya melengkung. Jadi jangan paksa dia tulang jadi tulang lurus, keliru. Oke, jadi kembali apa? Mereka sudah beribadah. Ya dah. Tetapi ternyata apa, saudara? Mereka itu punya pola pikir, pola pandang, tidak pernah bisa ada titik temu. Masing-masing merasa diri benar, masing-masing punya alasan. Saya ketemu itu saudara, laki yang pegang duit kuat satu. Ada lagi dia bilang apa? Ya Pak, karena saya pernah kasih dia pakai, ya saya pernah serahkan sama dia, dia boros sekali Pak. Loh, pengertian boros itu ada enggak sih? Coba jelaskan sama saya. Pengertian boros adalah menghabiskan uang 1 bulan sekian. Ada definisinya? Ada? Ada? Enggak ada kan? Betul. Loh, buat orang pelit sedikit pun artinya boros. Amin. Loh, iya apa enggak? Buat orang yang royal banyak pun enggak boros. Amin. Loh, itu kan subjektif sekali. Amin. Loh, iya apa enggak? Betul apa iya? Loh, saya pernah kan cerita sama saudara. Habis saya khotbah di satu gereja, pendetanya bilang, "Pasien, kita makan dulu ya. Ayo kita pergi makan." Makannya juga bukan restoran yang bagus, di sana biasa, saudara, kelas 20-an ribu punya makanan. Begitu datang waitress itu ya, yang cewek datang bawa daftar menu, dia langsung ambil satu, terus saya bilang, nasi goreng 2, teh 2. Lu ajak saya makan, lu tanya saya dong mau makan apa Pak Hasan, nih menunya pilih. Lu ajak lu nasi goreng 2 ya. Terus apa? Teh 2. Ya sudah, saya diam saudara. Dia satu porsi sama istrinya, saya sendiri 1 porsi. Ya kan tidak enak, saya bilang, maaf saya tidak mau. Tidak enak. Ya wes. Dianggap apa? Nasi goreng itu sudah sangat hebat menjamu hamba Tuhan. Syukur-syukur dia tidak kasih jangan kunci, saudara. Ya, jadi apa? Pengertian boros
ya, pengertian pakai duit banyak, itu kan tidak ada definisinya, itu subjektif sekali. Betul apa ya? Iya kan? Iya apa ya? Saudara, jadi lihat apa? Banyak orang punya alasan karena juga apa? Loh, dulu papa saya begitu sama mama saya. Jadi dia pakai didikan keluarganya, diterapkan di keluarga baru. Loh. Tuhan tidak pernah mengajar saudara, ciptakanlah keluarga yang menjadi tiruan daripada keluarga papa mamamu. Tapi itu keluarga baru, yang punya hukum, aturan yang baru. Jangan bawa pengajaran, maaf kata, dari keluargamu masing-masing. Itu pasti akan ribut. Papa saya tidak gini loh. Dia bilang, iya papa saya juga tidak gini. Rame itu sama-sama ngumpulkan papanya, persis kayak cerita anak-anak. Wah, papa saya gini, papa saya gini. Itu anak-anak tuh. Betul? Iya apa ya? Kembali sini saudara ya. Jadi perdebatan. Jadi apa? Seringkali ketika kita sebagai hamba Tuhan, kita ingin lihat ada kerukunan, ada saling mengalah. Tapi seringkali, maaf kata, kalau saya konseling 2 orang suami istri, pusing dengernya saudara. Ya udah bukan. Ini mau konseling atau mau berdebat depan kita? Saudara. Ya, kalau mau konseling saya yang ngomong. Kasih petunjuk bukan dia, terus ngomong berdua. Kalau mau ngomong berdua, silakan di orang lain. Saya tidak punya waktu mendengarkan, saudara. Ya, sering kalau orang konseling saya masih tegas. Kenapa? Ini mau denger enggak? Tuhan bilang apa sih? Saya disuruh dengarkan. Ngapain saya denger yang begitu-gitu, bikin kotor telinga? Iya kan? Saudara harus mengerti, kalau saudara ke dokter, saudara yang banyak ngomong atau dokter yang banyak periksa? Gini loh dok, saya itu karena gini loh, menantu saya dok, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, belum pendeta saya. Loh ini mau ke dokter atau mau ke apa sih? Iya enggak? Banyak pisan tuh ruwet saudara. Nggak ngerti yang namanya konseling. Betul, dipikir kita ini ember ya tuh, disuruh dengerin. Udah tuh, sudah Pak saya lega ya. Loh kok situ lega? Ya terus apa? Berarti cuma apa? Kesesakan karena enggak ada orang mau denger, amin. Terus kita denger dia lega tanpa didoakan gitu, saudara. Ini lucu, saudara. Baik, jadi lihat di sini kita Kristen ya. Ya. Tuhan itu inginnya kita itu apa? Tidak ada perdebatan demi perdebatan. Supaya tidak debat gimana, jangan merasa diri lebih benar, paling benar. Jangan merasa alasanmu itu bisa mendukung pembenaran. Kenapa? Contoh, Pak kan biasa kalau perempuan kasih pegang uang. Saudara merasa itu istrimu cuma menghabiskan uangmu toh? Banyak laki seperti itu saudara. Ya. Padahal saudara tahu punya anak perempuan tuh dari kecil sudah biaya mahal, tahu? Tahu? Kalau punya anak laki dari kecil biayanya murah. Betul. Coba pakaianlah anak laki celana panjang kaosan, wis. Kalau perempuan coba dari kecil, macam-macam loh. Sudah dia dari kecil papanya invest sekian mahal, kau tinggal ambil. Betul? Ya apa enggak? Apalagi kalau mas kawinnya seperangkat alat tulis tok, betul? Saudara, murah sekali kau ambil anak orang, betul? Terus sudah ambilnya harga cuma segitu. Tidak apa lagi terus saudara, tidak dihargai karena memang murah loh. Iya enggak? Loh iya apa enggak? Ada enggak di sini waktu dilamar dulu bilang enggak, saya harus kalau anak lamar anak saya harus punya pabrik di 2 hektar minimal. Ada? Enggak ada? Paling cuma dikasih permen apa-apa yang merah-merah terus iya sudah toh? Ya apa enggak? Ayo. Loh iya apa enggak? Jadi Tuhan bilang apa di sini? Kerinduan hamba Tuhan tuh supaya nggak ada perdebatan demi perdebatan, nggak ada ribut-ribut terus. Adanya gimana? Ya wis dia ngalah, aku juga ngalah. Dia ngalah, aku ngalah. Kelar toh? Selesai kan? Iya apa ya? Terus apa? Ya memang pendapatku gini, tapi belum tentu pendapatku benar semua. Terus masa laluku yang membenarkan perbuatanku, ya karena dulu gini. Itu dijadikan patokan terus. Ada ibu saudara, suaminya bekas serong. Terus apa? Sudah bertobat, tapi tetap ibu ini selalu telepon. Selalu tidak boleh pulang kelak. Alasannya? Dia dulu pernah serong, Pak. Dia di pembenaran terus-menerus. Suami, aku sudah bertobat, tapi dia tetap curiga. Itu pembenaran. Jadi terjadi apa? Debat terus si perempuan merasa, ya saya gini kan karena kamu pernah. Selalu pembenaran. Selalu makanya apa? Merasa pendapatnya yang didukung oleh pengalaman, pendapatnya yang didukung oleh para pandangnya itu benar.
saudara. Itu yang bikin hidup orang ruwet, saudara. Ya, contohnya ada lagi keluarga yang bilang, ya aku dulu nikah sama papamu, dulu enggak punya apa-apa. Terus, sekarang kamu jangan sampai nikah sama laki juga enggak punya apa-apa. Loh, dia merasa apa? Mama dari dulu nikah sama papa berharap berubah nasibnya. Ternyata memang berubah. Berubahnya gimana? Ya nasib mama berubahnya dari harapan menuju ke harapan, menuju ke harapan yang tidak jadi kenyataan. Amin. Terus dia paksa anaknya, lu harus sama yang kaya. Jangan niru mama. Lihat mama nikah sama papa 20 sekian tahun, lihat hidup mama, enggak berubah. Ada saudara. Teman baik saya. Merantau dari Sumatera ke Surabaya. Nikah. Sampai mati tidak ada perubahan. Terus dia paksa anak perempuannya, lu harus nikah sama yang kaya itu. Padahal waktu saya ketemu saya bilang, Ci, saya sudah doakannya. Anakmu ini sama itu laki bukan jodoh. Tamatan Amerika. Apa maneh? Masa depan cerah. Menjanjikan penderitaan. Kenapa saudara? Akhirnya mereka putus. Waktu putus saya tanya, Nik, kenapa kamu putus? Kan sudah mau nikah. Kasar sekali Om Hasan. Kalau marah tuh maki-maki saya. Loh ya sudah tuh. Kan Tuhan sudah bilang itu bukan jodohmu. Loh masih pacaran aja disumpah serapah, apalagi sudah kawin. Betul. Ibu-ibu sini aja waktu pacaran dibaik-baiki, dianggap putri, sudah kawin lah gimana? Ayo jujur, lihat sebelahmu tuh yang jadi lakimu tuh. Loh kita fair-fairan ngomong. Betul. Itu pun waktu pacaran dibaik-baiki. Ini pacarannya sudah dipisu-pisu, disumpah serapah kok, apalagi musnahkan. Tapi mamanya bilang, nggak bisa nih, kamu masih sama dia. Oh saya moh selihat. Terus mamanya telepon, aku tegar sama anakku. Iya Ci, sudah dibilangi bukan jodoh. Tapi anaknya baik lah, anaknya baik-baik apa? Maki-maki anakmu terus masih pacaran sudah disumpah serapah. Nanti kawin bisa digebuk saudara. Harapan mama apa? Aku nikah sama papamu tidak berubah. Nasibku tetap kere. Ini anak paling kaya se-kabupaten. Papai sugi luar biasa. Kamu nikah sama dia. Supaya kenapa? Minimal mama nikah sama papa tidak berubah. Mama punya menantu yang bisa merubah nasib. Kenapa? Menantuku sugi. Kadang-kadang mengerikan, saudara. Makanya terjadi ribut terus. Kalau udah ribut, saya ditelepon, aku tengkar sama anakku. Sudah dibilangi, Ci, bukan jodoh. Tetap bilang, tapi anaknya baik. Wih, rasanya saudara, ngadepi perempuan yang kepala batu itu susah sekali. Bener. Bener, saudara. Wih, kadang, aduh Tuhan. Nggak, saya mau jawab teleponnya, dia suami teman baik saya. Saya jawab, ya tetap dia paksa kehendaknya dia, ya gimana? Ya, makanya sering saya cara tekniknya saya hidup matikan telepon, saya matikan, nanti saya hidupkan lagi, saya matikan, saya hidupkan. Supaya kenapa? Supaya orang, teleponnya tidak bisa dihubungi selama, saudara. Ya karena orang ruwet, saudara. Cari pendeta untuk mendoakan dia supaya mendukung apa yang dia mau. Tidak bisa toh saudara, amin. Betul? Oke, itu pertama dulu, perdebatan. Jadi apa? Perintah anaknya, ojo nih, lu ojo nih. Karena apa? Jadi tidak sama aku memang. Nah, ya ruwet toh. Perdebatan karena masing-masing punya cara pandang, punya pendirian, punya pengalaman dan harapan yang berbeda. Perhatikan di sini. Misalnya kita lihat di keluarga, tapi papa saya kalau marahin mama diam. Zaman kuno. Nih zaman kuno gitu. Saudara, nek diambil jadi istri itu, maaf kata, kurang dihargai. Iya. Udah dia sudah satu hubungan. Terus diterapkan zaman sekarang tidak bisa. Kenapa? Zaman dulu orang tidak sekolah. Amin. Makanya jangan kalau engkongnya mati kirim komputer, engkongnya bilang tidak ngerti. Ya, ini apa? Kok kayak TV tapi kok apa ini bingung. Dia betul, saudara. Jangan kirim yang gitu-gitu. Amin. Ya, terus kasih HP yang ruwet-ruwet, jangan kasih Nokia tahun tua. Oke, baik. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan bilang apa? Ada perselisihan terus sama? Ada iri
hati. Saudara jujur saja, walaupun saudara sudah menikah, seringkali ada sifat iri hati kepada pasanganmu. Contoh, enak dia aku ngalah terus, iri toh? Amin. Enak dia pakai uang banyak nih, aku mau pakai enggak boleh, iri toh? Terus apa lagi? Si suami, aku yang nyari dia ngabisin, iri toh? Iya apa enggak? Loh, Tuhan bilang ada sifat iri hati. Sering orang dalam hidup, bahkan dalam rumah tangga, sifat iri. Ada lagi orang tua iri sama anak. Kenapa? Dulu papa nak dari kecil sudah kerja, kamu syukur-syukur sekarang kita sudah punya. Terus ya kamu juga mesti bantu toh, jangan cuma sekolah toh. Ya habis kerja ya kamu ke kantor bantu. Iri toh sama anaknya. Mau bikin hidup anaknya juga sesengsara dia toh. Betul. Dulu papa masih sekolah nak, uang 5 rupiahan lo bekalnya. Lo ya dulu 5 rupiahan, sekarang cari di mana 5 rupiahan? Betul? Iya benar. Masih ingat toh, nek tahun 70 sekolah saya masih ingat 5 rupiahan gambar burung. Ya kan? Saya bakal itu sudah cukup makan, saudara. Bisa beli apa? Bisa beli soto bisa di sekolah dengan 5 rupiahan, karena waktu itu masih 2,5 rupiah, masih ada 2,5 rupiahan. Terus ada 10 rupiah yang kecil sekali tuh, masih ingat, ada yang masih ingat? Kecil sekali 10 rupiah, cukup. Saya kelas 6 itu cuma 100 rupiahan yang agak tebelin. Cukup saudara, karena bayar bemo cuma 15 rupiah, bolak-balik 30 rupiah, masih 70 rupiah cukup makan pangsit mie di sekolah. Terus sekarang, kamu enak loh sudah dikasih 5.000. Lah 5.000 bisa beli apa sekarang, betul? Iya apa enggak? Anakmu nek kok kasih 5.000 beli apa dia di sekolah? Halo? Iri toh? Kadang-kadang orang tua sifat iri. Terus kadang-kadang di rumah tangga misalnya ada pasangan yang iri kepada anak. Kamu kalau anakmu perempuan dibeliin ini aku enggak. Loh iya toh. Halo? Kok diem? Ya apa enggak? Kadang-kadang kan laki-laki itu memang, maaf kata saudara, otaknya bejat. Sesudah dia punya anak perempuan, kadang dia lebih cinta anak perempuannya daripada istrinya, amin. Ya ayo, banyak enggak ibu-ibu rasa gitu? Kok diem? Kok diem? Kalau anak perempuannya, Pak, pergi anu yuk, ayo. Ya kan karena laki-laki kan, menurut teorinya siapa tuh namanya? Bapak daripada ilmu psikologi itu. Lupa saya, Sigmund Freud sama satu lagi, bukan Aristoteles, ada satu lagi di zaman Yunani itu. Memang kenapa ketika anak-anak menjadi dewasa, ya itu otomatis anak perempuan lebih cinta papa, anak laki lebih cinta mama. Itu silang seperti itu secara kejiwaan. Ya, banyak kemudian ibu-ibu merasa apa? Anak perempuannya jadi turuti, dihias, dibeliin baju, dibeliin apa, betul? Sementara aku bajunya wis kayak baju genderuwo, gitu. Iya dah, saudara. Iya dah. Jadi dia menganggap apa? Perempuan cuma kerjanya mana, wis mana sayang anak. Iya dah. Lihat saudara, firman Tuhan katakan ada iri. Tadi kan jelas banyak orang tua iri ketika kenapa? Aku lo dulu cuma mau kerja susah, engkau gini, sekarang aku juga gitu no kamu. Ya toh, terus kasih uang saku dibatasi, betul? Nina 5.000 tok lah, 5.000. Maaf 10.000 pun di Semarang beli apa dia di sekolah? Ayo, betul. Seringkali kita iri kalau lihat anak-anak kita sudah diberkati, kita iri melihat mereka kok lebih enak hidupnya. Terus kita mau bikin lebih susah hidupnya supaya seperti kita menderita. Papa susah lu nak cari uang. Cari uang saudara, cari di mana orang buang nggak ada, betul? Betul. Lu ada nggak orang buang-buang? Saudara harus pergi pungut, nggak ada. Saudara. Terus apa? Ini loh, papa aja pakai Nokia 3310. Kamu syukur papa belikan Nokia pisang loh, yang betul pisang juga. Itu zaman dulu iya memang sejauh pertama keluar. Sekarang anakmu pasti nggak mau pakai, betul? Wah bukan, wah orang zamannya wes pakai Android, betul? Ini apa? Tapi ini anti melengkung. Iya dong, betul saudara. Gini loh, lihat, iri Ada suami iri kepada istri, istri iri kepada suami. Ada pasangan orang tua yang iri kepada anak. Kadang iri kepada menantu. Aku yang besarkan, aku yang lahirkan, aku yang kuliahkan. Sudah bisa cari uang kok istrinya semua yang nikmati. Bahkan keluarga istrinya lah, ini cilaka saudara, betul? Ini loh, setalun ini. Ini ponakan saya ini kan di rumahnya dulu dibuka tempat kos ada 13 kamar.
Saya bilang sama dia, Lun, nek kamu besok nikah, kan 13 kamar di rumah kosong. Nek misalnya istrimu bawa adiknya, cecenya, kokunya semua memenuhi kamar-kamar kosong, piye? Pasti mamamu sejahtera. Betul? Aku pintar sekali, semua apa keluar ipar-iparnya di pesini semua. Amin. Pasti apa? Orang tua juga merasa lo itu anakku. Kenapa kamu bawa semua keluargamu ngumpul? Amin. Amin. Loh, iya apa enggak? Saudara, lihat di sini, kadang-kadang walaupun kita ini sudah beribadah, ada iri hati yang sebenarnya tidak tepat. Contoh tadi, dia tidak ke gereja tapi kaya, aku ke gereja terus tidak kaya-kaya, iri toh. Bener nak? Sering saya ketemu orang-orang konseling seperti itu. Dia tidak pernah ibadah, Pak Sen kok diberkati. Dia tidak pernah bayar 40-an. Dia kerja dengan benar, dia kejar harta dengan cara yang benar. Sedangkan kita kejar harta pakai cara Tuhan. Maksudnya memanfaatkan Tuhan untuk mengumpulkan harta, lebih jahat lagi. Kita kasih persembahan, Tuhan lipat gandakan. Kita nggak pernah tulus. Betul. Kita bertopeng menabur. Kita memakai istilah yang diperhalus. Betul. Menabur. Padahal, saudara, di mana ada anak yang disebut berbakti kalau semua yang dia berikan kepada orang tuanya hanya sekedar untuk agar dia diberi lebih banyak lagi. Itu anak yang benar-benar nggak beres. Betul? Betul? Saudara, baik. Jadi kita sudah lihat dua hal, ya. Ada perdebatan, perselisihan yang tidak habis-habis. Walaupun bisa duduk mesra, saya maaf kata saudara ya, saya sudah terbiasa melihat suami istri duduk mesra di gereja. Tapi begitu duduk di meja konseling, wah itu rame betul. Sana semua munafik, semua cuma tahan diri, semua cuma beraction. Tidak benar-benar real seperti itu, alamiah, normal. Baik, yang ketiga, ada amarah. Ya, saya ambil terjemahan bahasa Inggrisnya, saudara, karena lebih mudah, ya, daripada terjemahan bahasa Indonesia. Ya, baik. Di situ dikatakan ada wrath itu kemurkaan. Saudara, benar-benar murka, benar-benar sudah tidak pakai akal sehat, benar-benar dikuasai kemarahan. Karena bahasa Inggris itu ada tingkatannya. Kalau marah itu anger, kemarahan. Tapi kalau wrath itu benar-benar murka, benar-benar sudah ingin menghukum, ingin mencelakakan. Nah, kita lihat, kita beribadah, ya. Tapi bukankah seringkali ada kemarahan, ya kan, yang sudah tidak lagi bisa dikendalikan oleh nalar, cuma dikendalikan 100% oleh emosi. Betul. Contoh, kalau saudara punya anak, saudara marah karena nilainya jelek, ya udah, paling ya udah tegur dia. Tapi kalau saudara merasa dipermalukan sama anak ini, sudah keluar uang banyak sekali, tapi anak ini kemudian menyia-nyiakan pengorbanan saudara, saudara akan gebuk nggak kira-kira. Bukan untuk mendidik dia, tapi membalas kebencian yang timbul di hati supaya puas. Maka itu bukan mendidik anak, bukan mendisiplin anak, tapi membalas dendam kepada anak. Nah, banyak di keluarga seperti itu, saudara. Betul? Ada istri yang karena sakit hati sama suami, aku tidak mau masak, mau apa dia? Aku tiap hari pergi keluyuran sama teman, atau lebih rohani, aku pergi doa, aku pendoa. Pagi pergi, ya toh, nanti sore pergi. Untuk apa? Lari dari tanggung jawab, supaya kelihatannya rohani. Terus saya doa loh Pak, bukan pergi keluyuran. Terus suaminya mau larang apa? Ayo, saya pergi doa. Padahal aku tidak mau urus rumah, enak doa, amin. Boleh begitu? Enggak, tapi pendeta seneng, dia jadi pendoa saya. Padahal dia nggak tahu dia lari dari rumah, dari tanggung jawab. Ada, saya pernah saksikan kan berapa waktu lalu. Udah. Seorang pengusaha, saya diundang ke rumahnya. Begitu saya datang, suaminya langsung, musuh ya? Iya. Beritahu istri saya. Kok galak-galak gini? Kenapa? Suruh dia beritahu pendetanya. Soal apa? Suruh bangunkan kamar di situ, nggak usah pulang sudah. Kenapa? Pagi pergi, siang pergi. Pergi doa tok, nggak ngurusi rumah.
Sampai istri suaminya suruh dia pergi. Sudah. Kasih tahu pendeta, saya bikinkan kamar sana. Sudah pulang. Dia punya tugas tanggung jawab di rumah. Kita bukan full timer, ibu-ibu di sini bukan full timer gereja yang digaji sama gereja. Betul? Betul? Ya urus tugas utamamu di rumah. Teman saya ada, saudara, pagi sekali antar istrinya doa pagi jam 5. Nanti jam 9 dijemput. Pulang, nanti sore pergi lagi diantar. Ngeluh suaminya. Aku kok enggak diurus ya? Memang laki-laki juga memusingkan, saudara. Betul? Enggak terlalu diurus ya dia ngeluh, diurus juga dianggap bawel. Betul, susah tau juga. Amin. Iya apa enggak ibu-ibu? Iya apa enggak? Loh. Iya toh. Karena kenapa kita semua sudah jatuh dalam dosa, kata Tuhan. Makanya waktu Tuhan memutuskan untuk mendatangkan air bah, Tuhan bilang apa? Tuhan menyesal karena pikirannya semata-mata jahat. Coba suami istri, kadang-kadang kalau sudah sakit hati, apapun yang dia buat kita pikirkan itu tidak baik semua. Pandangan kita pernah dia nyakiti saya, dia mau yakini dia. Selalu yang negatif, jarang yang positif. Amin. Coba, tapi kalau masih pacaran semua positif. Amin. Ketika dia marah sama saya berarti mungkin saya salah. Amin. Tapi kalau udah nikah, kenapa saya terus yang salah? Amin. Loh, kan sudah tadi dari awal pacaran sudah terima salah. Amin. Amin. Loh, iya apa enggak? Kalau sudah nikah disalahkan terus kan sudah terima waktu itu apalagi. Betul? Betul apa ya? Makanya saudara, kalau saya sering kadang-kadang orang konseling rumah tangga saya paling males. Pegel saya dengar. Kenapa kesalahan yang sama terus yang dilakukan? Masalah yang sama terus yang dibuat. Seluruh dunia sama, saudara. Perempuan itu kenyang makan rayuan. Yang normal. Yang kurang normal kenyang makan materi. Kenapa begitu dia lihat pria yang penuh perhatian? Ya, jangan apa? Kayaknya ini. Saya ketawa, saudara. Kenapa? Oh, aku naksir enggak. Oh, cuma senang-senang. Jadi senang-senangan kok. Istilahnya punya-punyaan pacar gitu loh. Enggak cinta bener-beneran. Tapi dia merasa kuat. Goblok gitu. Kenapa? Karena masa promosi kita tunjukkan perhatian. Betul? Tunjukkan pengertian. Ya dong, bukan hanya perhatian, tapi pengertian. Ya dong, yang rambutmu sudah panjang loh, ya genting ya. Ojo aja yang murah-murah. Supaya dia tahu kita berkorban. Wanita tuh paling suka bau pengorbanan. Betul? Ya apa enggak? Kenapa kau mau dulu sama suamimu? Pasti kau mau lihat dia sabar sama saya. Ya toh, tengkar ya dia yang ngalah. Ya toh, makanya jadi nikah toh. Sudah nikah, kok tengkar dia enggak ngalah-ngalah sekarang. Sudah habis dulu. Stoknya entek. Goblok. Tanyain makanya sebelum kawin, yang stok ngalahmu masih banyak enggak? Ya, itu loh saudara. Tapi Pak kok baru ngajarnya sekarang, telat. Oke, kita lanjutkan saudara ya. Dikatakan apa? Wah itu kemurkaan yang cenderung akan bersifat menghukum. Banyak kan suami menghukum istri? Betul? Dia minta apa? Enggak. Dia saran apa? Enggak mau denger. Itu kan menghukum saudara. Karena kenapa? Dulu saya pernah nurut dia, tapi saya nurut gagal. Saya nurut dia jadi begini. Sekarang apapun dia ngomong, tidak. Itu yang diterjemahkan kemarahan. Itu bukan anger. Ya, tingkahnya lain, saudara, kalau di bahasa Inggris. Cuma bahasa kita agak susah, saudara. Marah ya marah. Ya, tidak bisa detail sekali. Kalau ini lebih cenderung bersifat akan menghukum. Banyak toh? Banyak juga bapak, ibu-ibu yang maaf kata suka ngukum suami toh? Betul? Nih enggak kasih apa yang kamu bobok sama anak-anak. Loh, dihukum dah. Ya apa enggak? Halo. Kok agak diem gini? Enggak ngerti maksud saya? Ngerti apa enggak? Loh, saudara, orang kalau pacaran sering enggak kudus, justru sudah kawin sangat kudus loh. Kebalik. Betul? Masih pacaran, saudara udah mau pegang tangan, mau gandengan, mau jalan gini, mau gini. Betul? Sudah kawin kadang-kadang malas pegang tangan, malas digandeng waktu. Betul enggak? Justru sudah kawin baru maha kudus. Sama lucu lah. Ya apa enggak, ibu-ibu rasa enggak? Kok diem gini tuh? Ya rasa tapi sudah mati rasa. Ya itu. Masih pacaran ini, wih rajin. Karena kenapa? Saya dulu pemain keyboard, Pak. Ya, tapi sudah kawin ya enggak pernah dipeluk, enggak pernah disayangi.
Tidak salah loh saudara, kalau misalnya saudara sudah nikah, lagi ibadah gini, saudara itu istrimu. Kenapa? Betul. Justru kadang-kadang sudah jadi milik malah tidak minat. Amin. Belum jadi milik, wah nguber terus sampai. Iya apa enggak laki-laki, ayo jujur ngaku. Loh iya apa enggak sih? Bapak-bapak? Kok? Ibu-ibu rasa tak? Ya apa ya, rasa enggak? Ya tuh kalau dulu mau nyebrang jalan saya tak pegang. Kenapa? Supaya ada alasan pegang dari jalan. Sekarang nyebrang aja jalan. Saya kadang-kadang kasihan saudara. Ya, karena itu kebanyakan makan apa? Ayam goreng. Ayam goreng yang dijual cuma paha dan dada, betul? Betul. Saudara, kalau model laki-laki seperti itu dia perlu dilepaskan daripada dia pikir istrinya kayak ayam, cuman dada dan paha tok, otaknya di situ. Banyak ketemu, banyak yang konseling, banyak. Pak, saya cuma dibayi-bayi waktu dia kepingin, otaknya kok rusak. Dari pagi dia marah-marah Pak, ngomel-ngomel. Begitu anak-anak sudah bobok baru dia mesra, sayang. Ngerti toh maksudnya? Betul? Beli Noremason. Kalau perlu biar kapok. Amin. Oh, Pak kok pendeta ngajari gitu? Ya kadang-kadang juga perlu rap ini, kemarahan yang menghukum. Oke, ya. Tapi kalau ada resiko itu urusan saudara loh kalau saya tidak ikut-ikut. Betul. Saya tidak bilang apa, saya jamin. Enggak ada jaminan ya, terserah. Ya itu cuma apa pokoknya dijalankan ya urusan sendiri ya. Ya, dikepuk suami ya urusannya, jangan lupa asal yang suruh, jangan ya. Itu baik. Jadi kita kembali ya. Terus apa dikatakan di situ? Sesudah kemarahan, kepentingan diri sendiri. Jujur, biar saudara kita ini nikah karena cinta. Seringkali kita lebih memikirkan diri kita sendiri dari orang yang kita cintai, ya apa enggak? Betul? Lebih banyak kita yang ingin disenangkan daripada ingin menyenangkan. Iya apa ya? Kalau untuk hobi kita keluarkan uang berani. Tapi untuk dia punya hobi, maaf, sebentar dulu belum ada uang. Simpen sih, ini ada keperluan lain, ya apa enggak? Terus apa lagi? Ya dibeli nol lagi toh. Amin. Karena kenapa? Loh, bikin seneng tuh, namanya mencintai itu bikin seneng, goblok. Bukan bikin menderita dan senep, amin. Loh, dulu waktu saudara jatuh cinta, saudara ingin membahagiakan dia atau membayangkan ingin nyiksa dia? Ayo yang mana? Ingin bahagiakan toh? Betul? Betul, aku akan mengasihimu dalam suka dan duka. Amin? Tapi tidak dalam murka. Nih aku murka lupa, betul? Sudah itu aku minta maaf dan menyalahkan setan, amin? Setan yang bikin aku gini mah. Coba kalau setannya tidak ada, siapa yang salah? Bayangkan. Saudara mau salahkan siapa? Misalnya Tuhan bilang, aku ikat setan. Berarti semua yang kamu buat kalau salah itu kamu sendiri. Waduh, kalau gini repot. Amin. Ya toh, saudara. Baik. Ada kepentingan diri sendiri. Orang tua mementingkan diri sendiri. Kenapa? Nah, kamu tidak usah sekolah tinggi-tinggi, biayanya besar. Kenapa? Mending uangnya kita simpan. Itu mementingkan diri sendiri. Halo, terus apa? Kamu jangan kawin sama yang biasa loh. Papa sudah keluarin modal segini, kamu pendidikannya kayak gini, ini berapa? Jangan kawin sama yang biasa. Itu mementingkan diri sendiri. Terserah kamu cinta enggak cinta, nanti juga cinta. Mana bisa? Cinta aja bisa luntur, apalagi enggak cinta kok bisa jadi cinta. Amin. Di winter gimana itu? Ngerti? Loh. Saudara. Lihat di sini. Kepentingan diri sendiri. Biarkan engkau diberikan istri itu untuk kau senangkan, bukan cuma diciptakan untuk menyenangkanmu. Halo, halo. Saudara, itulah bedanya konsep orang timur dengan orang barat. Orang timur jadi istriku, aku sudah beli dia dengan seperangkat alat tulis. Dia milikku, terus akarepku. Dia senang, tidak senang, ya dia sudah istriku. Kenapa? Kan kalau biasanya, ya,
Saya ada buku judulnya, lupa saya, 100 sekian kesalahan perempuan. Salah satunya, begitu dia menikah, dia tidak berpikiran untuk punya usaha sendiri. Itu juga salah. Dia serahkan hidupnya ke tangan suaminya. Tiba-tiba suaminya tidak bisa kerja, dia tidak tahu mau bikin apa. Itu salah satu kesalahan yang paling fatal. Ya, saya punya bukunya, dipinjam teman, tapi tidak pernah dikembalikan. Ya, memang kita susah. Orang Kristen ini saking penuh kasih karunia, dia tidak merasa salah loh. Saya memang minjem. Saya kan tidak janji kapan kembali, ya men. Ya, saya minjem dikasih, ya sudah toh. Kecuali saya janji kembali seminggu. Terus dia bilang dia ingin jadi berkat buku itu, dia pinjamkan lagi sama orang lain. Dia pinjamkan lagi waktu dia telepon sama saya, telepon lagi teman saya, ya. Terus gimana? Teman saya itu minjamkan lagi, Pak. Nanti dia telepon lagi temannya itu. Terus temannya itu minjamkan lagi, Pak. Terus hilang. Nggak tahu kemana bukunya. Ya, padahal saya beli pakai uang loh, saudara. Buku itu nggak pakai doa. Iya, waktu ke kasir saya bayar, nggak terus bahasa roh, Tuhan dalam nama Yesus kasirnya butakan supaya aku bisa lewat. Loh, itu ngawur. Amin. Itu baik. Lihat kepentingan diri masing-masing ngurusi diri dan egois. Ingin aku saja, kepentinganku, hatiku, perasaanku. Hatimu, perasaanmu, keinginanmu, urusanmu. Itu kepentingan diri sendiri. Selama saya pelayanan 24 tahun juga tidak lebih orang hubungi saya cerita berkat dan memberkati. Sisanya cuma masalah. Ya pendeta juga perlu refreshing. Amin. Masa saudara yang punya masalah suruh kami diam berlutut, enak aja. Betul. Bapak yang berlutut, Bapak kan hamba Tuhan. Ya saya hamba Tuhan, bukan kulimu. Amin. Ya saya ngomong tegas, saudara. Banyak orang, Bapak doakan ya. Di situ enggak doa. Ya Bapak toh, loh ya enak. Masalahmu kok suruh aku terus maju. Begitu nanti berhadap Tuhan, ngapain datang? Tuhan ada proyek masalah, tolong dong dibantu. Karena ada berkat sesudah itu. Oh, ini jadi apa? Calo kasus. Halo, saudara. Ya, oke. Jadi kepentingan diri walaupun sudah pergi gereja, sudah ibadah, sudah jadi jemaat, seringkali kepentingan diri sendiri di atas kepentingan yang lain. Yesus kalau dia mementingkan diri sendiri, dia nggak perlu turun. Betul, dia Tuhan di surga, ngapain dia turun ke bumi? Dia turun ke umatnya pun, umatnya nggak peduli dia kok, nggak terima dia kok. Betul, ngapain? Perhatikan wanita yang menjadi istrimu, dan perhatikan pria yang menjadi suamimu. Nah, kita lihat lagi. Bukankah itu sering terjadi? Betul? Betul? Kita tidak pentingkan perasaan dia. Kita pentingkan perasaan kita sendiri. Iya apa ya? Iya apa ya? Katanya cinta, amin? Betul? Cinta jadi cicilan derita, betul? Tiap hari dia menderita, amin? Sampai dia dipanggil Tuhan, barulah dia terlepas, amin? Atau suaminya yang meninggal. Begitu suaminya meninggal, waktu di pemakaman istrinya cerah sekali. Orang beranggapan Aci ini imannya luar biasa. Dia sanggup bersyukur dalam segala perkara. Bukan. Padahal dia waktu kan dinyanyikan lagu belakang langit biru ada mahkotaku. Istrinya nyanyi sekarang saya sudah bebas. Dia dah menderita hidup sama dia. Makanya saudara, kalau engkau tidak bisa bikin istrimu bahagia, jangan salah kalau engkau dipanggil lebih dulu supaya dia pernah merasakan bahagia. Halo? Halo? Selama engkau jadi suaminya pegang uang tidak boleh, pakai uang tidak boleh. Akhirnya kau dibawa pulang dulu supaya sekarang dia yang pegang semua. Amin. Kalau mau seperti itu segera angkat tangan, kita akan mulai berdoa. Iya? Jangan pikir tidak. Makanya tadi kita lihat kembali kebenaran di sini. Ada kepentingan diri sendiri. Kita tidak pernah memikirkan dari sudut dianya, kita memikirkan selalu dari sudut kitanya. Cobalah berpikir dari sudut dia. Kalau bahasa Inggrisnya bilang stand on other shoes. Cobalah kau berdiri di sepatu yang dia pakai, di posisi dia, gimana rasanya. Jangan bilang ya kamu mesti ngerti toh, Mak. Kamu ngerti toh, Mak. Loh, suruh dia ngerti terus. Kita kapan ngertinya? Halo? Loh. Saudara, kita lihat di sini.
kepentingan diri sendiri. Suami istri kan begitu juga banyak, betul? Walaupun saling cinta, amin. Ya apa enggak? Karena banyak anak-anak saya tidak bisa jelaskan yang lebih dalam lagi. Bahkan sampai masalah hubungan suami istri. Kepentingan diri sendiri. Habis itu aku nggak jelaskan banyak anak. Kapan-kapan saya jelaskan lebih dalam. Semua kepentingan diri sendiri. Banyak. Ya, karena banyak anak-anak saya nggak sedetil hal ini. Karena banyak juga ibu-ibu yang konseling cerita, pasien. Kenapa? Bukan kepentingan diri sendiri. Udah ngerti maksudnya? Ya wes sudah, nggak usah saya jelaskan lagi, nggak usah ngerti. Ya jangan skornya berapa? Pak 10-0. Bah, ini jelaki kok gini, opo iki ya lah. Halo, skornya piro? 4-6 Pak, lumayan. Amin, ngerti maksudnya? Gitu loh. Saudara, ini nggak ngerti nanti abis ini konseling. Terus yang apa kata selanjutnya? Fitnah. Bahasa Inggrisnya katakan backbiting. Artinya gigit dari belakang, nusuk dari belakang. Banyak laki di rumah tangga tidak jujur keuangan. Alasannya, kalau dia tahu penghasilan segini nanti dihabiskan Pak, nanti dia pakai Pak. Betul? Backbite, gigit dari belakang. Ya, gerogoti dari belakang. Banyak istri juga gitu. Ya toh, kasih duit separuh dikirim ke orang tuanya nggak ngomong apa, pakai gini nggak ngomong. Itu backbite, gigit dari belakang. Saudara, kita beribadah tapi banyak toh kelakuan seperti begini dalam hidup kita. Betul? Gerogoti dari belakang, betul? Di depan sayang. Kesana juga ada sayangnya, bingung saudara. Banyak lagi seperti itu, banyak. Tiba-tiba dia punya yayang, bingung. Saudara, kalau saya dulu ya namanya masih bujangan, enggak ada ayatnya dikatakan enggak boleh punya pacar banyak, enggak ada loh. Betul? Yang dilarang istri banyak, amin. Loh ya mana? Iya, saya pakai itu, saya bilang mana ayatnya larang Tuhan. Enggak ada, ya boleh toh. Tapi habis itu baru saya sadar, kenapa? Saya menghancurkan banyak hidup orang. Punya kebanggaan loh saudara kalau laki-laki itu punya banyak pacar. Saudara pikir enggak? Ya, makanya ini ibu-ibu di sini kalau suamimu itu dulu punya pacar banyak, kau bersyukur. Berarti kau tidak salah pilih, banyak wanita lain mau sama dia kok. Betul? Kalau kau dapatkan berarti kau layak menyanyi ku menang, amin. Amin. Daripada kau nikah, laki ini dulu tidak ada yang mau Pak, saya kasihan, saya aja yang mau. Ini malah petaka musibah. Halo? Oke, jadi lihat. Backbite kalau dikatakan fitnah, kalau terjemahan hurufiah itu gerogoti dari belakang. Di depan manis, di belakang kacau. Ya Pak. Manis toh? Bener, tapi di belakang digerogoti. Belakang ngomongi. Tuh loh suami saya tuh banyak itu backbite. Gigit dari belakang. Tidak jujur itu jangan gigit dari belakang. Mana uangnya? Mah. Terus gimana perinciannya? Tak inget mah. Iya dah. Tak inget katanya. Iya dah. Kalau istrinya tanya detail, sudah nggak usah cerewet. Kalau sudah sampai galak gitu pasti ada yang disembunyikan laki itu sih gitu rumusnya. Betul ibu-ibu? Betul? Halo. Dia tetap sama aja Pak, galak semua, bohong ya galak, bener ya dia galak juga. Ya memang karena ya itu bapaknya dulu peliharaannya Doberman, ya gitu. Ya sering ngelus Doberman, habis itu ngurus anaknya transfer Doberman itu. Gitu? Halo. Terus habis backbite apa? Whispering, bisik-bisik, ngomong-ngomong. Ini gigit dari belakang, ini bisik-bisik, rahasia-rahasiaan, nggak untuk umum. Maksudnya apa? Kumpul ibu-ibu sesama ibu-ibu. Ya toh, enggak boleh toh suami-suami tahu. Amin. Betul enggak? Kadang-kadang juga suami-suami juga kalau ngumpul enggak boleh istri tahu. Amin. Kenapa? Karena juga wanita banyak mikir, sudah Pak, enggak usah banyak. Wanita senangnya apa? Laki-laki jangan memakai banyak uang, tapi simpanlah uang itu supaya si istri bisa pakai. Amin. Tuh, salah loh, saudara.
Saudara, dan itu ketika menikah sebagai istri, sebagai suami, saudara juga tetap berhak melakukan hobi-hobi saudara selama itu tidak salah dan tidak keterlaluan. Halo? Jangan gini, jangan Pak. Gini, gak usah Pak. Ingat anakmu Pak. Loh, anakmu butuh uang. Jadi tidak percaya Tuhan akan sediakan lagi, amin. Halo? Banyak perempuan salah. Mau pakai jangan Pak, lebih baik untuk anak, simpen Pak. Mau beli apa? Gak usah Pak, kamu sudah tua. Loh, masa bangga punya suami cepat tua? Amin? Bangganya, waduh Ci, suamimu itu 20 tahun lalu aku lihat ya segini terus Ci. Kan bangga, amin? Betul? Jangan, loh Ci, 2 tahun lalu aku ketemu kok udah gini ya tuanya. Ini berarti kacau. Amin? Saudara. Jadi lihat di sini, ada bisik-bisik, ada ketidakterbukaan. Ada ngomong sendiri, misalnya sama anak tok, kamu jangan bilang mama ya. Ya toh, nanti pokoknya gampang kamu minta HP baru tak kasih, misalnya gitu. Tapi jangan bilang loh tadi kamu ketemu papa bawa ada cewek lain ya, di mall. Nah, itu bisik. Dealing, konsesi, komplotan. Itu juga tidak boleh. Makanya keluarga di sini, sekalipun kau sakit hati kepada suamimu, tidak boleh juga ajar anakmu sakit hati. Bisa? Ojo dibisi anakmu. Loh, papa dari dulu anakmu juga akan nendang. Engkau juga sebagai suami jangan hasut anakmu, bisik-bisiki anakmu supaya sakit hati. Loh, mamamu tuh loh. Itu bisik-bisik, saudara. Sering kan dalam keluarga seperti itu, grup-grupan, betul? Anak yang nomor segini sayang papa, anak yang nomor segini sayang mama, ya toh grup-grupan, ya toh bangga terus toh. Betul, tapi waktu bikinnya berdua, amin. Ngomong terus terang, saudara. Lihat kebenaran di sini. Terus apalagi habis itu? Habis itu apa? Habis bisik-bisik? Keangkuhan. Kalau bahasa Inggrisnya swelling. Swell itu apa? Bengkak. Kalau bahasa Mandarinnya oci. Bengkak itu apa? Luka bukan di luar, tapi lukanya di dalam, memar dalam. Oci, amsyong. Jadi ada jaringan di dalam yang luka luarnya baik, tidak ada lecet, dalamnya remuk, memar. Nah, maksudnya apa, saudara? Banyak orang Kristen walaupun dia beribadah, punya memar dalam, punya amsyong di dalam, punya oci di dalam. Luarnya kelihatan baik. Mungkin kita punya kepahitan sama papa kita, sama mama kita, sama siapa, tapi kelihatannya di luar tidak ada. Tapi itu di dalam remuk. Perhatikan di sini, ya. Banyak keluarga seperti itu. Banyak keluarga mesra, tapi di dalam remuk. Ya, aku cuma bertahan karena lihat anak. Sering saya dengar wanita ngomong, aku cuma karena lihat anak. Banyak, saudara. Lihat suami. Iya, banyak. Akhirnya apa? Ibu-ibu lebih cinta anak dari suami. Kenapa? Karena suami nyakiti. Kalau anak besok aku tua, dia rawat. Iya, saudara. Kok ketemu? Iya, saya konselingin rumah tangga terus ya. Makanya sampai tahun 2002 Tuhan bilang, berhenti konselingin rumah tangga. Karena saya jadi takut kawin, saudara. Tiap ketemu gini, loh Tuhan enakan sendiri, Tuhan. Ya gini tuh. Tapi terus lihat apa orang tua apa ada bapak yang gendong anaknya, aduh Tuhan kepingin Tuhan. Tapi konselingin lagi, aduh enggak Tuhan. Terus akhirnya terombang-ambing, iya enggak. Tuhan bilang sudah berhenti. Kenapa? Karena dengeri yang gitu terus ya. Kenapa orang perlu konseling? Karena tidak ada komunikasi, tidak ada solusi di rumah tangga, maka dia perlu konseling. Kalau mereka bisa ketemu solusinya, sama ngalah, sama-sama menghargai pendapat yang lain, tidak ada konseling, tidak perlu. Ya, swelling, amsyong, luka dalam. Banyak keluarga yang luka dalam, banyak suami luka dalam, banyak istri luka dalam. Di luar kelihatannya mereka tetap suami istri, tapi dalamnya luka, penuh luka. Misalnya, aku jadi istrinya, tapi aku tidak lebih dari genduknya. Ada. Teman saya sendiri, saya berkunjung ke rumahnya, istrinya bisik-bisik, Pak, minta uang beli gula. Gulanya masih beli, dikasih uang, terus pembantunya pergi.
Jadi itu apa butuh baru dikasih. Kasihlah dia ini sekian juta, lu atur. Dia bukan genduk yang harian dikasih, butuh cabai, ini duit untuk cabai, nanti kurang apa lagi, kayak genduk, saudara. Jadi lihat di sini, firman Tuhan bilang, ternyata kita ibadah, ya, ada luka-luka di dalam, ada bengkak di dalam, ada memar di dalam. Tuhan mau itu sembuh, saudara. Karena memar itu senang tidak senang menyakiti. Orang memar bisa demam loh, saudara. Betul, panas, iya kan? Terus kesentuh sedikit tempat yang bengkak itu sakitnya luar biasa, iya kan? Setiap kita kadang ada hal-hal yang kita sangat sensitif karena kenapa? Ada memar dalam hidup kita yang tidak sembuh, sehingga itu terungkap sedikit ngamuk, terungkap sedikit meledak. Itu orang-orang yang punya luka dalam. Yang terakhir, apa dikatakan yang terakhir? Kerusuhan. Bahasa Inggrisnya cumulus. Cumulus itu apa? Ada kegiatan yang kacau balau, tidak ada tujuannya, tidak ada fokusnya, tapi ada gerakan-gerakan. Itu cumulus kalau bahasa Inggris. Artinya apa? Rumah tangga banyak toh. Gerakan-gerakan yang tidak saling mendukung, tidak ada fokus, kegiatan-kegiatan yang bahkan bisa saling menghancurkan. Betul. Istri berdoa, Tuhan tolong suami saya. Tuhan. Ya kan istrinya berdoa nih, tapi suaminya ngawur. Itu cumul kalau bahasa Inggris. Kegiatan yang tidak ada tujuannya, kegiatan-kegiatan aksi atau apa yang tidak jelas dilakukan untuk apa. Jadi mereka seharusnya bekerja sama, tapi di sini bisa saling merusak karena tujuannya tidak ada. Orang tujuan nikah apa? Ya supaya punya anak, Pak. Loh, kok cuma supaya punya anak gitu loh. Pungut anak buat apa nikah? Amin. Loh, banyak tuh di panti asuhan. Kalau saudara mau saya ajak ke Surabaya. Di Surabaya ada satu pelayanan, ya, di daerah Surabaya Barat sana, yang menampung gadis-gadis yang hamil luar nikah. Jadi waktu dia itu anaknya ditampung sampai dia melahirkan, karena malu toh, tidak punya suami. Saudara bisa angkat toh, kenapa masih nikah? Betul. Jadi nikah itu harus apa? Kerjasama, jadi teamwork. Dia berdoa, saya juga berdoa. Jangan dia berdoa, saya kerja mau saya. Akhirnya apa? Kami tidak diskusi, kami tidak sepakat, kami lakukan ini doa, ini lakukan yang dia mau. Jadi satu kerjasama yang baik. Masing-masing lakukan tugasnya sendiri yang tidak ada hubungan dengan yang lain. Makanya Rasul Paulus bilang, jangan sampai aku datang, aku temukan kayak begini. Saudara, ya, ini kan yang terjadi dan kita menganggap ini biasa toh Pak, namanya rumah tangga, amin. Betul? Seperti apa? Centong dan gentong katanya. Lah kalau gentongnya dikepluk terus sama centongnya, itu kerusak toh, amin. Betul enggak? Dan gentongnya kuat terus centongnya bisa patah, amin. Ya toh? Jadi seringkali ya dalam keluarga itu tidak terjadi kerjasama, tapi yang terjadi kerusuhan, tumul, semua dikerjakan tidak ada untuk satu tujuan yang sama. Halo? Makanya banyak, Pak, kenapa suami saya tidak berhasil? Ya tahu, kalian tidak kerjasama toh. Kenapa? Suami kerja tanpa persetujuan istri. Betul? Istri hanya mendoakan tapi tidak berani nasihati. Atau sudah bosan nasihati. Tuhan tidak pernah bosan nasihati kita walaupun kita tidak nurut, saudara. Dia tetap menasihati, dia tetap berharap kita ngerti suatu hari berubah. Ya tak? Jadi kita sudah belajar sekarang. Rasul Paulus bilang jangan sampai aku datang aku temukan kayak gini. Tapi jemaat juga punya keinginan. Keinginan apa? Pokok pendeta datang ngotek ini tidak perlu dia tak otek. Apa doa mulai supaya sukses, supaya perpuluhan lebih banyak, amin. Tidak usah singgung-singgung tentang apa yang kita perlu rubah. Kita cuma perlu dirubah ekonominya. Kita cuma perlu dirubah mobilnya lebih mahal. Saudara, itu doa keinginan jemaat. Betul, saudara. Lihat kebenaran di sini. Tuhan mau supaya kita tidak ada lagi ribut-ribut. Tidak ada debat-debatan. Yang ada sama-sama ngalah.
Kalau ngalah tidak ada debat, saudara. Betul? Betul? Menghargai cara pandang dia, pendapat dia. Jangan merasa pendapatku terus yang kau harus ikuti. Banyak toh gitu. Oh, aku bilang enggak, karena gini. Tapi Pak, enggak. Itu kan enggak benar, saudara. Yang kedua tadi, iri. Betul? Nanti ada iri, kok kamu terus aku turuti. Kamu tuh siapa? Atau ya aku tadi turut, aku yang nyari kok. Kamu coba ngabisin. Ya, iri dah. Merasa dia lebih beruntung dari kita, betul? Merasa dia lebih diuntungkan dari kita, itu sifat iri. Walaupun sudah menikah, amin. Terus yang ketiga tadi, kemarahan yang bersifat ingin menghukum. Yang keempat, apalagi tadi yang keempat, kepentingan diri sendiri. Kalau dia penting, lah perempuan penting nggak dandan, ibu-ibu? Penting apa enggak? Penting. Ya sudah, kasih dia lah untuk dandan, amin. Mau berlian 10 karat, kasih kalau mampu. Ibu-ibu juga jangan suami tidak mampu minta 10 karat. Dengar gitu suamimu sekarat, pingsan, stroke, mati. Sudah? Ya wes, sudah jam berapa ini? 10 lebih 10, kita pulang. Tidak pakai doa, enggak. Sudah dengar apa yang harus dirubah, udah pulang lakukan, gitu loh. Betul? Tapi Pak Bri supaya bisa kuat melakukannya, doakan, enggak usah. Punya kerinduan melakukannya itu sudah cukup, enggak pakai doa. Betul? Didoakan tapi tidak ingin melakukan, buat apa? Amin. Betul? Jadilah pasangan yang sampai pasanganmu bisa bilang, Bapakku berterima kasih. Amin. Jangan gini, sakitnya di sini. Tahu lah gitu? Tahu tak? Iya. Itu terus istrimu sama gini. Kasihan loh saudara. Amin. Ya toh, bikin dia bisa nyanyi yang berterima kasih itu. Jangan lagu dangdut yang sakitnya di sini. Udah, ayo kita pulang. Udah jam 10 lebih. Kasihan karyawan di sini udah telat. Kita cuman sewa sampai jam 10. Lu ini sudah kelewatan 10 menit lebih. Ya, jadi kita sekarang mau veja. Ya. Oke, sekarang pulanglah. Nanti bulan depan tanggal berapa nyo? Saya lupa. Tanggal 14 bulan depan, saudara ya. Kita ketemu lagi tanggal 4. Yakin itu 14? Iya, kita akan ketemu lagi tanggal 14 bulan depan. Dan itu adalah jadwal terakhir kita untuk tahun ini. Karena Desember tidak ada kegiatan, supaya saudara bebas di gereja masing-masing. Karena ini bukan gereja, jadi kita tidak mau bikin kegiatan Desember yang akan tabrakan dengan kegiatan di gereja masing-masing. Ya, tetaplah saudara bergereja, ini tidak akan pernah menjadi gereja. Jangan khawatir, tetaplah punya gembala di situ, ya, dan tetaplah saudara pergi gereja masing-masing. Ya jelas, jadi jangan khawatir kami ngumpul-ngumpul nanti ujung-ujungnya di gereja, tidak akan pernah. Ya, tetap ke gereja masing-masing. Itu saja. Tuhan berkati kita semua. Tidak pakai doa penutup. Ya, yang jelas pulang praktek. Ya, nek pulang tadi rasa, aduh firman untuk aku, duduk sama istrimu, duduk sama suamimu, ngomong yang aku rasa ditegur tadi, aku mau minta ampun, aku mau berubah, doa no sekarang supaya bisa berubah. Itu loh prakteknya. Halo. Ya, supaya tidak dibawa pulang duluan, supaya istrinya bebas pakai uang. Amin. Ya, baik, itu saja. Tuhan berkati kita. Selamat malam, sampai ketemu lagi bulan depan. Tuhan sudah memberkati lewat firman, tinggal praktek.